Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton. Mobil buatan Indonesia yang laris di mancanegara. Daihatsu Grand Max, Mitsubishi Xpander, Suzuki R3, Toyota Kijang, Suzuki Keri. Mobil lain yang laris di mancanegara apalagi nih? Dan pada akhirnya kalau sudah seperti ini kita jadi bahan ketawa netizen Indonesia dan Malaysia. Pada faktanya Indonesia itu tidak punya mobil seperti ini, tetapi kenapa diklaim lagi-lagi overklaim, ini sangat memalukan. Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton. Sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Benar gitu nggak ya? Indonesia harus punya mobil listrik nasional sendiri. Loh kok bisa? Kalian tahu nggak? Kalau Indonesia itu punya cadangan nikel nomor 1 di dunia. Dan nikel itu merupakan salah satu bahan terpenting untuk bikin baterai mobil listrik. Kadang aku heran, kenapa sih kita nggak fokus ke sumber daya yang jelas-jelas kita punya melimpah, tapi masih ribut kenaikan harga BBM, yang nyata-nyata kita masih impor minyaknya dari luar. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang lalu-lalu, udah bisa bikin pesawat terbang sendiri, malah akhirnya ditutup. Lihat sekarang, langit kita malah didominasi pesawat buatan luar. Terus jelas-jelas pengguna motor kita ada ratusan juta, tapi nggak pernah ada inisiatif serius buat bikin motor nasional. Dan sekarang, hampir semua motor di jalanan kalian tahu sendiri mereknya apa. Logikanya, wong dulu kita mampu bikin pesawat, mestinya bisa lah bikin mobil listrik sendiri. Dan ini mumpung teknologi mobil listrik masih lumayan baru ya. Masa sih dari belasan ribu mahasiswa yang udah kita sekolahkan ke luar negeri lewat LPDP, nggak ada yang mampu bikin mobil listrik? Vietnam yang pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia aja bisa loh. Mereka udah punya mobil listrik sendiri, namanya VinFast. Dan gilanya, ini udah bisa dipesan di Amerika ya. Pasti habis ini ada yang nyeletuk, ya tapi VinFast atau Proton dari Malaysia itu kan dibantu perusahaan asing, Bang. Yang mending dibantu tapi mau berusaha, daripada cuma nyinyir terus nggak ngapa-ngapain. Tuh kan akhirnya tertampar fakta. Kemarin siapa yang suka nyinyir tentang Proton Malaysia yang berinovasi dengan mobil listriknya? Ada itu netizen yang nyinyir. Ya lebih baik dibantu perusahaan asing terus kemudian membuat mobil nasionalnya sendiri, ya kan, daripada nggak ngapain-ngapain aja, daripada suka nyinyir terus. Setiap harinya itu pekerjaannya sibuk mencampuri urusan negara tetangga, padahal umurnya sudah tua. Tolonglah kalau benar-benar membuat info, edukasi, dan informasi kayak mas-masnya ini loh. Itu jos, itu top, memang benar-benar memberikan edukasi buat para generasi muda supaya melek, ya kan, supaya biar tahu bahwa negara kita itu sudah tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya seperti Vietnam, seperti Malaysia, seperti Thailand, ya kan, mereka sudah punya mobil buatan sendiri, sudah punya motor buatan sendiri, ya kan. Jadi setiap hari jangan suka nyinyir terus. Akhirnya kita tertinggal jauh dari negara tetangga kita. Oke, langsung kita reaction. Seperti apa mobil buatan Indonesia pada zaman dahulunya? Ini adalah Timor S515i. Mobil ini diluncurkan pada tahun 1997. Sebenarnya mobil ini berbasis Kia Xenia dari Korea Selatan. Dan nama sendiri punya arti. S515 itu berarti sedan seri kelima, 1005 cc dan injeksi. Timor ini menjadi salah satunya pabrikan mobil yang mendapat gelar mobil nasional di Indonesia. Nah, perasaan ya nih dengan detail dari Timor dan ceritanya kenapa mobil ini tidak ada lagi. Mari kita kupas.
Timor terpilih menjadi mobil nasional melalui Kepres nomor 42 tahun 1996 hingga mendapatkan insentif seperti izin untuk mengimpor mobil secara utuh alias CDU serta juga pembebasan pajak. Timor sendiri merupakan rebase dari Kia Sevilla yang akan diluncurkan pada tahun 1992. Nama Timor sendiri merupakan singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Timor didatakan secara CBU dari Korea Selatan namun dirakit oleh tenaga kerja asal Indonesia. Impor ini dilakukan sembari menunggu pabrik Timor yang dibangun di Cikampek selesai. Target produksi pertama mobil ini yaitu pada tahun 1998 dengan kandungan lokal 20% dan meningkat menjadi 40% di tahun kedua dan 60% di tahun ketiga. Model awal yang dijual merupakan S515 yang diluncurkan pada tahun 1996. Dan pada tahun 1997 terdapat varian S515i dengan mesin injeksi dan penyempurnaan lainnya. Pada bagian depan terdapat lampu panjang dengan sein terpisah di bagian bawah bumper. Grill mobil dilengkapi dengan garis pemisah dengan logo Timor di tengah. Lanjut ke bagian samping, terdapat side molding di bagian tengah. Spion S515i juga sudah dilengkapi dengan fitur electric mirror. Terakhir, pada bagian belakang, terdapat lampu belakang kombinasi yang memanjang hingga ke bagasi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur seperti AC, central lock or window, radio kaset dengan electric antena, tilt steering, dan power steering. Mesin S515i menggunakan 4 silinder 1000cc, DOHC 16 katup, injeksi berkode B5ME yang mempunyai tenaga 108 horsepower dan torsi 145 Nm. Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan menuju roda depan. Untuk suspensi, mobil ini menggunakan independent MacPherson stroke di depan dan double wishbone di belakang. Pengemudian mobil dipercayakan kepada cakram berventilasi di depan dengan booster. Untuk fitur safety, Timor sudah dilengkapi dengan desain crumple zone dan side impact bar di pintu. Pada saat baru, mobil ini dibanderol dengan harga 36,4 juta off the road. Jika Timor ini familiar, mobil ini merupakan bekas milik Om Jackie atau dikenal dengan nama pengepul mobil yang mendapat mobil ini dari pemilik pertamanya yang membeli saat baru. Mobil didapat dengan kondisi original termasuk cat. Mobil kemudian berpindah tangan ke garasi titipan motorsport dengan kilometer yang cukup rendah yaitu hanya 60.000 km. Kemudian mobil juga dimodifikasi dengan penambahan deflecta EGR di depan dan kemudian velgnya diganti dengan Sparco Commodora. Pada bagian interior, setir AC diganti dengan Sparco dan pada bagian belakang dipasang stop lamp Hella Tiang. Saat itu rencananya Timor sendiri akan dirakit di Indonesia pada tahun 1998 di pabrik Cikampek. Namun sayangnya terjadi krismon dan rencana ini batal, sehingga Timor sendiri hanya didatakan secara CBU dari Korea Selatan. Kemudian status mobil nasional Timor sendiri dicabut karena sanksi WTO dan juga berakhirnya era Orde Baru. Nah, untuk Seat Timor sendiri masih dijual hingga tahun 2008. Sekarang menemukan Timor dengan kondisi bagus ini cukup sulit. Namun garasi titipan memiliki salah satu unit yang kondisinya sangat bagus. Gimana nih? Menurut kalian apakah Timor itu harusnya bisa tetap berlanjut? Atau mungkin kita perlu bikin lagi mobil merek Indonesia baru? Tulis di kolom komentar. Beda jauh dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia yang dimana sampai saat ini masih memproduksi mobil nasionalnya yaitu mobil Proton. Kemudian di sini saya juga ingin bercerita. Rata-rata warga Malaysia itu lebih banyak menggunakan mobil. Dan untuk membeli mobil di Malaysia sebenarnya syaratnya itu juga dibilang mudah, juga mudah, dibilang tidak mudah, juga tidak mudah. Maksudnya saya akan memberikan sedikit penjelasan. Kebanyakan orang luar kalau yang tidak tahu ya tentang cara membeli mobil di Malaysia. Ini menurut cerita dari teman-teman saya lah. Saya akan tanya-tanya. Kalau misal kata kalian membeli mobil di Malaysia, yang pertama-tama yang dilihat adalah slip gaji. Jadi kalau mungkin slip gajinya rendah terus mau membeli mobil yang super mewah juga tidak bisa. Tetapi kalau gaji Anda tinggi kemudian Anda mau membeli mobil mewah atau mau mengredit lah, bayar angsuran, diperbolehkan. Jadi gini ya intinya. Kok sampai muter-muter ya? Jadi intinya begini, kalau di Malaysia misal kata kita mau mengambil mobil dengan cara angsuran atau membeli dengan cara angsuran, yang pertama-tama yang dilihat itu adalah slip gajinya. Jadi kalau slip gajinya biasa-biasa mungkin dapat mobil yang biasa-biasa. Tetapi kalau slip gajinya tinggi ya bisa membeli mobil secara angsuran atau bisa membeli mobil yang mewah lah dengan secara angsuran kalau gajinya tinggi. Dan itu syaratnya juga benar-benar cukup ketat ya. Anda bekerja di perusahaan mana, Anda bekerja di bawah PT mana, itu benar-benar diperketat. Sehingga untuk istilahnya dengan cara main-main nggak bisa.
Itulah sebab di Malaysia itu jarang sekali orang yang ambil mobil terus kemudian dijual balik atau alias nipu, tuh jarang banget kasus seperti itu. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Dari mulai kagum dengan motor-motor yang ada di Malaysia dan juga tidak ada tukang parkir. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Momen ketika main ke negara tetangga, nggak ada tukang parkir. Kapan ya di Indonesia bisa seperti ini? Ya memang di Malaysia itu nggak ada tukang parkir dan semuanya itu sudah serba canggih, serba auto. Sehingga tidak diperlukan petugas parkir. Dan insya Allah aman-aman aja motor, mobil. Momen ketika ke negara tetangga, semua motor pakai box. Ya memang beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan motor tidak pakai box di belakang ya. Tetapi kalau di Malaysia rata-rata motornya itu ada boxnya. Kemudian juga ada keranjangnya di depan. Itu memudahkan pengendara untuk meletak barang-barangnya ya. Sehingga dikasih box dan juga keranjang di depan. Kalau di Indonesia kan nggak ada kan. Kemudian rata-rata untuk motor di Malaysia itu menggunakan motor bebek. Kalau dalam bahasa Indonesia. Populasi motornya itu rata-rata bebek tuh. Nah, motor bebek kalau di Indonesia disebutnya. Ada Wave ya. Ini juga nih. Semua motor bebek tuh. Modenas nih. Modenas Chris. Modenas motor kalau buatan di Malaysia. Tuh mereka masih pada demen ya pakai motor bebek buat antar-antar atau buat kerja nih. Nah ini Modenas ya teman-teman ya. Salah satu motor yang jadi motor kebangsaannya Malaysia gitu ya. Modenas. Motor buatan Malaysia. Modenas. Aviation. Rem masih tromol depan belakang ya. Pakai pump je geng. Dia nak spray apa nombor plate. Ni nak buat plate dekat Indonesia. Buat dekat tepi jalan je. Tapi kat sini diorang pakai apa? Pakai aluminium. Ni untuk ini untuk modifikasi saja Mas. Okay, kalau di tepi jalan macam ni lah. Harga dia 2 keping dalam RM25 je. Tapi dia ada banyak gila pilihan geng. Korang boleh pilih nak tulisan macam mana, nak yang bentuk-bentuk macam mana. Ini untuk kereta, ini untuk motor. Banyak gila pilihan dia. So ni aku buat untuk motor dekat Malaysia lah. Dia kalau nombor plate Indonesia dia macam ni tau. Dia ada nombor-nombor bawah ni, aku tak ada. Aku ambil standard je macam ni. Memang lawa geng. Cuba kalau komen sikit, lawa tak lawa. Pasal kat Malaysia tak boleh ni, tapi tak apalah. Macam mana kan, dah minat. kalau dipasang dekat Malaysia tak boleh. 3,5 M. Cuman nomor doang. Hal satu yang paling menarik kalau di Malaysia itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia misalkan kita sebagai penjual motor second, kita misalkan nyetok motor seperti ini, kita kan harus majekin motor tiap tahunnya. Jadi betul, misalkan Mas. motor nggak laku-laku, kita harus tetap majekin. Nah kalau di Malaysia itu nggak gitu ya Mas? Enggak. Nah kalau di Malaysia gimana? Jelasin Ketika Mas. motor ini sudah ada pembelinya, baru roteknya itu atau pajaknya berjalan. Nanti Begitu ya. pajak baru akan jalan ketika motor ini benar-benar jalan. Tapi kalau motornya diem kayak gini, Ya. berarti nggak banyak. Bentar lagi nih, saya motor ini saya jual di bengkel ini. Kondisi roteknya hidup atau pajaknya hidup. Ya. Ketika bertukar nama jadi nama bengkel atau nama company, nama perusahaan, itu akan otomatis mati. Dia akan otomatis mati. Serba auto. Berarti kalau misalkan orang mau beli motor di sini, motor second, itu pasti atas nama dia langsung. Ada nama dia langsung, baru pajaknya akan hidup. Nah, berarti nggak usah kayak kalau di tempat kita kan kita harus cabut berkas terus dan lain Nggak perlu, di sebagainya. sini cukup tamplin aja pakai Pakai dijadikan dari cukup. Serba Bisa di sini auto. ada semua. Wow. Jadi, Itu bisa dilakukan di bisa di sini. bakulnya sini. Di sini ada. Dalam hal ini kita sudah tertinggal jauh loh. Nah, Mau tamrin tinggal tamrin di sini. Tinggal tamrin, serba auto, nggak ribet. Online. iya. Sistem online. Mas saya jual motor nih. Mas duduk di Johor. Saya di sini. Lepas itu Mas tamrin di sana. Iya. Di Johor. Saya tamrin di sini. Nah. Bisa. Oh, berarti tidak asal Serba ada dua, auto, satu dari si auto. pemilik motor, satunya pembeli. Itu kita dealnya ya, istilahnya dealnya itu kita cap Tamrin jempol. aja, iya. Misalnya Mas tamrinnya hari ini. Saya besok ya bisa. Oh, oke. Tapi hanya dalam berapa hari itu dia akan harus ini lagi tamrin lagi.
Oh, 7 hari, gitu 7 hari. Oh, iya iya. Nah, ini menarik nih. Menarik Semoga kata di Masnya. Indonesia kita kalau mau ngurus pajak semudah itu. Nah, Kenapa? ini. Karena di Indonesia Enak sendiri kan ini. selalu orang-orang pajak mikir, kenapa nggak bayar pajak? Sebenarnya bukan nggak mau, karena repot. Iya, nggak Mas? Itu lebih gampang sih. Iya. Mas, Ya itu. Masnya itu Tolong jangan ini buat para petugas pajak didengarkan, mungkin bisa jadi inspirasi. Inovasi selanjutnya harus seperti Nah, ini. nih. nanti marah loh Kalau Mas. kalian mengharapkan bahwa masyarakat gampang untuk membayar sesuatu, permudahlah mereka untuk membayar sesuatu. Betul, Jadi setuju. misalkan mau beli motor di Bali, rumahnya di Jogja, ya biarkan aja. Oh, nanti dibuat sistem sedemikian rupa. Nah, itu ya. Dan harganya? Dan harga untuk balik nama itu sangat-sangat murah. Itu kalau dirupiahkan sekitar 20.000. Nah, itu ya. Dan Dulu 20.000. pernah saya bikin Wow. kalau untuk orang Wow, lokal gitu. itu cuman sekitar 7.000 ya, 2 ringgit kan. 2 ringgit, Nah, 2 tapi ringgit. kalau untuk orang-orang kayak Mas Bayu yang Ah. kerja di sini itu mungkin sekitar berapa Mas? 20.000 gitu. 20.000 berarti Masih sangat terjangkau sih. masih sangat terjangkau. Nah, kalau di tempat kita mau balik nama itu bisa hampir 3 atau 2 kalinya harga Mas. pajak itu sendiri. Mas, Itu yang menyebabkan istilahnya dunia otomotif untuk motor second di Indonesia itu agak sulit, dan orang agak sulit untuk membayar pajak ya karena seperti itu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Stay Young Red Face. Mau nggak mau, memang fakta yang berbicara. Sistem Malaysia itu semuanya serba canggih, serba auto. Culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Di antaranya tidak ada pungutan liar, tidak ada petugas parkir. Beda kalau di negara kita, ya kan. Banyak betul itu petugas parkir liar. Dan itu juga termasuk salah satu korupsi kecil-kecilan gitu loh. Karena apa? Uangnya tidak masuk ke negara, sehingga uangnya dibuat untuk pribadi sendiri, bukan untuk membangun fasilitas umum, yang dimana fasilitas umum tersebut untuk kita nikmati bersama. Begitu sahabatku semua. Kemudian dari segi sistem pembayaran pajak motor Malaysia lebih sangat-sangat maju ya. Sistemnya serba auto, serba online, tidak rumit-rumit. Biaya pajaknya juga begitu sangat murah. Beda dengan di negara kita. Kata Masnya pun beda jauh dengan di negara kita, bahkan sampai menyebut petugas pajak ya. Nih, petugas pajak yang ada di Indonesia wajib mencontohi yang ada di Malaysia. Warganya dipermudah untuk membayar pajak tanpa perlu sulit-sulit, tanpa perlu rumit-rumit. Kadang-kadang di Indonesia itu kenapa orang-orang itu bayar pajaknya kadang itu ya lama, atau kemudian menunggak kalau dalam bahasa Melayu itu apa ya, bulan ini nggak dibayar, bulan ini nggak dibayar. Bukan tidak mau membayarnya. Kalau kita bayar pajak di negara kita itu masih pakai sistem manual, harus ke kantor pajak sana, sedangkan jarak dari kantor pajaknya kadang-kadang itu jauh. Dan pengalaman ini juga pernah saya rasakan ya ketika saya membuat IC. Pada saat itu IC atau KTP saya hilang. Setelah saya memberikan surat-surat keterangan, kemudian surat keterangan tersebut dihilangkan. Jawab petugasnya, salah sendiri, rumahnya jauh. Nah, dengan sistem yang manual, kita tuh harus itu ya bolak-balik untuk mengurus surat tersebut. Tetapi kalau online, nah enak ya kan, tinggal cap jempol, semuanya sudah jadi, sudah beres. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita lanjut culture shock selanjutnya ya. Seperti apa sih dunia otomotif di Malaysia yang bikin orang Indonesia itu terkejut? Kita reaction bersama-sama. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. 800 juta. 800 juta hanya sekedar nomor plat. Hanya sekedar. Nah, oke ya. Kaget Kalau di saya. Indonesia kita Ratusan tahu juta. bahwa ada namanya gorengan motor. Kalau di Malaysia dan di Thailand itu ada sebuah gorengan yang paling simpel tapi harganya itu sangat mahal, yaitu adalah gorengan nomor plat. Contohnya ini. Nah, jelasin Mas, gimana Mas? Nah, kalau Gorengan motor di sini. Nah, kalau ini motor ini dibeli sebenarnya untuk sekedar nempelin plat nomor.
Karena di Malaysia ini plat nomor bisa dibeli dan permanen. Ya. Nah, ini nomor platnya dibeli dengan harga Rp250.000. Jadi kok di rupiah sekitar 250. berarti sekitar 800 juta Mas ya? 800 juta. 800 juta hanya sekedar nomor plat. Hanya sekedar plat nomor. Saya tak habis pikir. Jadi motor-motor di sini mungkin ini motor kelihatan tua-tua ya, Mas. Tapi ini sebenarnya adalah investasi. Investasi ya. Di sini adalah investasi. Ngeri. Yaitu investasi nomor platnya. Nomor platnya misalnya ini, motor ini udah nggak dianggap. Ah. Nanti ketika ownernya beli kendaraan baru yang lebih mahal, misalnya ke mobil sport atau segala macam itu kan, nomor plat itu ditempelin ke mobil tersebut, harga mobil itu bisa berlipat-lipat ganda kalau disertakan dengan plat nomornya. Oh, berarti misalnya gini Mas, aku beli mobil, anggaplah mobil paling murah di sini Pero 2, ya. Terus harganya misalkan anggaplah Pero 2 Rp10.000. Tak tambahi pakai plat nomor ini jadi harganya jadi Rp260.000. Bisa seperti itu. Ya itu. Karena untuk orang-orang kaya tidak memikirkan duit. Itu adalah investasi. Ya. Dan di sini banyak ya Mas. Ini motor ada banyak. Nih banyak ya. Ini juga. Ini motor tua juga. Nah itu di belakang sana juga ada banyak. Ada banyak lagi. Yang paling mahal rekor di sini ini. Nah ini paling mahal. AM1. Ini dulu harganya yang saya tahu ya Rp1.000.000 untuk plat nomornya. Rp1.000.000 guys. Ngeri. Yes. 3,5 M. Cuman nomor doang. 3,5 Ngeri. Bisa buat beli apartemen guys. Ini. Nah ini plat nomor sebenarnya ini jadi ini bukan jualan motor tapi jualan Betul, plat Mas. nomor. Nah. Hal satu yang paling menarik kalau di Malaysia itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia misalkan kita sebagai penjual motor second, kita misalkan nyetok motor seperti ini, kita kan harus majekin motor tiap tahunnya. Jadi misalkan motor nggak laku-laku, kita harus tetap majekin. Nah kalau di Malaysia itu nggak gitu ya Mas? Enggak. Nah, itulah culture shock orang Indonesia ketika melihat harga plat nomor Malaysia yang begitu sangat-sangat fantastis. Atau kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, mahal gila. Bayangkan satu plat nomor saja ada yang harga 3,5 miliar rupiah atau 1 juta ringgit. Kemudian untuk dari segi motor-motornya itu ya motor biasa-biasa aja, tapi yang mahal plat nomornya. Dan di video kali ini saya juga ingin memberikan hal yang sangat-sangat kagum juga ya. Istilahnya saya ingin memberikan komentar juga terkait dengan perpajakan di Malaysia yang dimana perpajakan untuk kendaraan itu berpihak kepada para penjual motor. Kenapa? Di saat penjual motor tersebut motornya tidak laku, kalau di Malaysia itu tidak perlu kita bayar pajak. Jadi nunggu motornya laku baru bayar pajak. Begitu loh. Jadi meskipun disimpan di kedai motor, mereka tak perlu bayar pajak. Kalau di tempat kita kan mau motor itu laku, mau motor itu tidak laku, tetap bayar pajak. Tetapi kok jalannya tidak seperti yang ada di Malaysia. Padahal kalau dipikir-pikir kan bayar pajaknya lebih mahal ya di negara kita. Tapi beda jauh kondisinya dengan di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.